Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita saat ini sedang berada di Padepokan Pondok Pesantren Kiai Mudrikah ya, Kembang Kuning. Allahu Akbar, luar biasa, di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Bersama kita Bapak Muhammad Mukhlis ya. Ahmad Mukhlis, Masya Allah. Mohon maaf Pak Kiai. Bapak Ahmad Mukhlis selaku Kiai ataupun pendiri atau selaku pimpinan Padepokan ini yang sangat luar biasa. Kami tadi sudah berbincang-bincang. Pondok pesantren ataupun Padepokan ini adalah pondok pesantren tahfiz berbasis digital. Ini luar biasa. Kita baru dengar ini ya. Tahfiz Al-Quran berbasis digital. Ini jujur saya bilang, ini baru saya dengar ini. Kalau tahfiz yang lain sudah banyak kita lihat. Tapi ini berbasis digital. Insya Allah ini luar biasa, saya baru dengar. Mungkin baru ada, mungkin di Jawa Timur baru di sini nih sepertinya. Baru di sini. Pendekatannya aja digital. Kalau selama ini tahfizul Quran itu didekati dengan pendekatan manual, murojaahnya biasa, tetapi kita mencoba untuk mendekati dengan pendekatan digital itu. Digital ya. Dengan berbagai varian digital yang memungkinkan untuk dilakukan. Ya. Mungkin ini sebuah terobosan baru, gebrakan baru untuk menuju Quran itu biar agak tidak dipandang hanya kitab suci klasik, tapi memang ini bisa juga mengikuti di era modernisasi seperti saat sekarang ini ya, Pak Kiai ya. Luar biasa. Artinya begitu. Quran itu juga bisa mengikuti perkembangan zaman yang saat ini sangat luar biasa. Intinya ini dari hasil perbincangan dan ngobrol-ngobrol kita tadi yang berjam-jam tadi, banyak ilmu yang kita dapatkan. Terutama adalah bagaimana agar supaya kesuksesan itu dibentuk dari berbagai macam karakter. Terutama adalah karakter apa Pak Kiai? Ruhul jihad yang terbangun pada ruhul mudarris. Ruhul mudarris, luar biasa. Bisa dijelasin sedikit Pak Kiai? Bahwa tidak profit oriented, yang paling penting adalah bahwa guru itu adalah salah satu profesi untuk jihad. Itu prinsipnya. Ya. Karakter itu harus dibentuk dari awal. Tidak bisa kemudian semata-mata kemudian langsung muncul jadi muallim. Karena muallim itu terbatas pada teknik, terbatas pada thoriqah, tetapi jika sudah dilatih dan seterusnya, dilatih karakternya, maka ruhul mudarris itu akan muncul dengan sendirinya. Insya Allah seperti itu prinsipnya. Ya. Karakter itu harus dibentuk dari awal. Tidak bisa kemudian semata-mata kemudian langsung muncul jadi muallim. Karena muallim itu terbatas pada teknik, terbatas pada thoriqah, tetapi jika sudah dilatih dan seterusnya, dilatih karakternya, maka ruhul mudarris itu akan muncul dengan sendirinya. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau tidak dibangun dengan ketulusan, tidak dibangun dengan hati, maka insya Allah barokah Al-Quran itu tidak akan ada pada diri kita. Itu prinsipnya. Sesuatu yang sangat luar biasa menurut pandangan kami adalah bahwasanya pondok pesantren ini tidak mengutamakan kuantitas Pak Kiai, tapi lebih mengutamakan kualitas. Bahkan maksimal santrinya berapa Pak Kiai? 15 perangkatan. 15 perangkatan, Bapak Ibu sekalian. Hanya 15. Di mana pada hari ini pondok pesantren itu tuh berbasis kuantitas, bagaimana agar tolak ukur kemajuan pondok pesantren itu diukur dari banyaknya para santri. Tapi di sini tidak. Ini mengutamakan kualitas. Dan lebih hebatnya lagi, tidak harus pilih-pilih santri siapa aja yang masuk, tapi yang masuk di sini harus betul-betul bisa dijaga kualitasnya, luar biasa. Benar. Artinya begini, konsep merdeka belajar itu tidak bisa kemudian diartikan 15 orang anak santri ini kemudian harus memiliki kompetensi yang sama, tidak. Ya. Karena yang paling penting adalah bahwa setiap santri itu, 15 santri itu punya potensi yang sama. Ya. Pencapaian potensi atau kompetensi itu pada masing-masing santri jelas akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu yang paling penting. Kalau di beberapa tempat kan, targetnya satu, standar yang diinginkan, kompetensi yang diinginkan hanya satu, tetapi di sini tidak satu, sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan minat, motivasi belajar. Yang penting anak itu berproses. Bukan berarti tanpa ada target sudah jelas, tetapi masing-masing orang pasti memiliki cara-cara yang berbeda.
Satu lagi Pak Kiai, satu konsep yang sangat luar biasa yang ini tidak ada di mana-mana, bahwasanya konsep ini menampung para santri yang duafa, duafa yang yatama, tetangga. Artinya, tapi dengan fasilitas yang layak. Fasilitas layak, tetapi menampung duafa, ya. Ini luar biasa. Dan memang fasilitas dan kualitas ini standarnya standar saya tadi standar nasional. Kalau misalnya ada pondok-pondok pesantren yang tidak berbayar tapi fasilitasnya layak mutulayah itu banyak Pak Kiai. Biasa. Tapi ini memang di konsep apa rahasianya Pak Kiai? Atau begini, atau ada lembaga pendidikan bayarannya besar. Tapi ini memang di konsep apa rahasianya Pak Kiai? Atau begini, atau ada lembaga pendidikan bayarannya mahal, fasilitas lengkap itu biasa. Biasa ya. Atau bayarannya murah, fasilitas tidak ada, itu biasa. Saya memang menginginkan untuk duafa, khusus untuk duafa, yatama dan tetangga itu fasilitas memadai. Malah saya sampaikan satu santri di dalam kelas satu santri satu komputer, di luar kelas satu santri satu laptop. Tidak ada lain. Fasilitas itu dimanfaatkan untuk mengasah kompetensi. Kalau fasilitas ini lengkap, saya pikir proses akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Walaupun capaian proses itu pasti masing-masing santri akan berbeda sesuai dengan kualitas IQ yang diberikan oleh Allah. Insya Allah seperti itu. Kalau didapat dari mana misalnya, ya saya tidak bisa menjawab karena itu salah satu kewalian saya. Bisa dibongkar. Ini yang luar biasa. Alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih banyak atas ilmunya. Mudah-mudahan kewaliannya bisa sampai berpindah ya ke Ahmad Siregar, walaupun nanti menjadi wali santri atau wali murid Pak Yai. Begitu Pak Yai. Yang paling penting itu bagaimana dibangun ruhul jihad untuk santri, kemudian untuk para guru. Kemudian yang kedua, yang sering saya sampaikan tadi bahwa pondok pesantren, lembaga pendidikan itu harus dibangun dengan dua hal. Kurangi makan, kurangi tidur. Insya Allah akan nampak kewaliannya. Saya tidak bisa menjawab dari mana, dapat dari mana dan bagaimana, saya tidak bisa menjawab. Karena apa yang saya lakukan tidak sepadan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu mungkin terima kasih kunjungannya Pak Ahmad Siregar. Telah memberanikan diri untuk berkunjung ke tempat ini yang baru 1 tahun sehingga melihat fasilitas seadanya, kemudian tempat yang kocar-kacir belum siap. Tapi insya Allah saya tunggu 1 tahun atau 2 tahun ke depan, saya tunggu insya Allah Padepokan ini akan berbeda dengan saat ini, insya Allah. Ini saja sudah luar biasa, baru 1 tahun ya. Bagaimana kok 10 tahun? Oh, ini sudah universitas mungkin Pak Yai. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak Yai. Mudah-mudahan barakah Pak Yai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.